Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sampai di surat Al-A'raf ayat 80, Bapak Ibu. Yang punya kitabnya jilid 2, halaman 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wa la taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka la ya Syu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihin. Qad iftarayna 'ala Allahi kadhiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Wama yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma wa 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم خاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un thumma baddalna makana sayyi'ati al hasanata hatta 'afaw wa qalu qad massa aba'ana dharra'u wassarra'u fa akhadna baghtatan wa la yash'urun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun
awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun awalam yahdi lilladzina yarithuna al-arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidunubihim wa nadba'u ala qulubihim fahum la yasma'un tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim ana 'ala dzalika minasyahidin. Setelah Allah menceritakan nasib dari umat Nabi Nuh, lalu Nabi Hud, lalu sekarang kita membahas umat Nabi Lut ya. Dan kami juga telah mengutus Lut, wa Luton idh qala liqaumihi. Ingatlah ketika tatkala dia Nabi Lut berkata pada kaumnya yang melampaui batas dalam melakukan keburukan seraya mencela mereka. Ata'tunal fahisyata. Mengapa engkau mengerjakan perbuatan keji ini yang amat tercela dan memalukan? Masa bakokum biha min ahadim minal alamin. Yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Kamu yang pertama melakukannya karena buruknya jiwa dan tabiatmu. Innakum la ta'tunar rijala syahwatam min dunin nisa. Sesungguhnya kamu, wahai yang melampaui batas-batas hukum Allah dan hikmahnya, benar-benar mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, yakni memuaskan syahwat dengan mendatangi mereka, bukan pada wanita. Jadi ini pelopor homoseksual Bapak Ibu ya, Nabi Lut ini. Umat Nabi Lut ya. Umatnya Nabi Lut ini pelopor homoseksual. Padahal ketentuan hikmah mengharuskanmu mendatangi wanita dan bukannya kamu tidak tahu bahwa itu buruk. Bal antum qaumum musrifun, malah kamu ini adalah kaum yang benar-benar melampaui batas dalam melawan kerusakan dan melanggar hikmah ilahi dengan mengikuti hawa nafsu batilmu. Tapi ya itu homoseksual sekarang jadi makin lama makin populer, makin mengarah ke mainstream, malah dibelain dan sekarang dianggap sebagai hak asasi manusia. Dan kalau kita melakukan mencela mereka negara-negara maju itu bisa ditangkap polisi kita, dianggap melakukan ujaran kebencian pada orang-orang homofobia istilahnya. Ya begitulah peradaban ini bergeser menuju ke sana Bapak Ibu. Kemudian kita diselamatkan oleh Allah ya. Wa ma kana jawaba qaumihi, dan tidaklah kaumnya menjawab ketika mereka mendengar perkataan Nabi Lut itu illa angqalu, kecuali hanya mengatakan dengan sombong, ingkar dan melampaui batas. Akhrijuhum min qaryatikum, usirlah mereka dari negeri ini, yaitu Lut dan orang-orang beriman padanya. Jadi mayoritas ini. Yang homoseksual ini mayoritas, akhirnya yang tidak homoseksual dikucilkan dan diusir. Jadi lucu ya Bang ya. Ya begitulah Pak Ibu. Sekarang pun kayaknya mengarah ke sana tuh dunia barat ini. Membela orang-orang yang homoseksual, yang mencela itu dikucilkan, diusir ya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang berpura-pura menyucikan diri. Jadi mereka malah menuduh Nabi Lut sok suci ya. Innahum unasu yatatahharun. Mereka itu adalah orang-orang yang sok suci dari segala perbuatan kotor dan perbuatan keji. Mereka tidak patut tinggal bersama kita. Kemudian saat mereka mau menahan diri dengan peringatannya, namun malah bersikeras memusuhi, kami timpakan azab atas mereka karena kezaliman dan sikap mereka yang berlebihan. Fa'anjainahu wa ahlahu, kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya yang beriman pada Nabi Lut dari azab yang menimpa mereka. Illam ra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya karena ia bersikuku untuk kafir. Jadi istrinya sendiri pun nggak mau beriman Bapak Ibu. Karena itulah kanat minal ghabirin, ia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan, yang dibinasakan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
Wa amtorna alaihim matara, dan setelah kami timpakan azab pada mereka, kami turunkan pada mereka hujan dan batu dari sijil, tanah yang terbakar. Lalu kami hancurkan mereka dengannya. Fangdur kaifa kana akibatul mujrimin. Maka lihatlah wahai orang yang melihat dan dapat mengambil pelajaran bagaimana kesudahan akhir dari orang-orang yang berdosa itu. Yang bersikukuh melakukan dosa-dosa besar, malah sombong, malah nantang. Padahal telah diutus pada mereka para rasul yang beri mereka petunjuk, jalan keselamatan, dan mengecam keburukan yang mereka perbuat dengan cara paling baik dan paling kuat. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan kami juga mengutus pada penduduk Madian, kampung Syuaib, saudara mereka, sepupu mereka, yaitu Nabi Syuaib. Ketika mereka telah melampaui batas dalam mengurangi timbangan dan merugikan orang lain. Dan dengan penuh kasih ia menasihati dan berkata, Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah yang Maha Esa dan berdiri sendiri sebagai Tuhan. Dan ketahuilah bahwa malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain Dia bagimu yang berhak disembah. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, sungguh telah datang padamu bukti yang nyata dan agung dari Tuhanmu yang telah memeliharamu dengan berbagai kelembutan dan kebaikan, serta menunjukkan keadilan dalam muamalah ragawi agar melaluinya mereka dapat sampai pada keseimbangan maknawi dan keadilan ilahi. Fa'auful kaila wal mizana, maka sempurnakanlah takaran, yakni haknya takaran, tegakkanlah timbangan. Dan singkatnya, wala takhshaw fil ardi wala takhshawun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Jadi jangan kurangi hak mereka sedikit pun. Wala tufsidu fil ard, dan jangan membuat urusan sama sekali di muka bumi. Dibuat untuk keadilan dan kebaikan, apalagi ba'da islahiha, sesudah Allah memperbaikinya. Yani setelah kami memperbaiki perkaranya dengan mengutus para rasul menurunkan kitab-kitab. Kaum Nabi Lut ini homoseksual, kaum Nabi Su'aib ini pedagang-pedagang yang curang, Bapak Ibu. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu, yang bersikap adil, baik, taat pada perintah itu lebih baik bagimu jika kamu memang orang-orang beriman yang yakin dengan keadilan Allah dan jalan yang lurus. Hendaklah kamu berfokus pada jalan al-haq dengan tekad yang benar. Wala taq'udu bi kulli siratin, dan janganlah kamu duduk menunggu di tiap-tiap jalan. Tu'iduna, sambil kamu menakut-nakuti orang lain untuk tidak meneliti jalan kebenaran. Watasuduna, dan menghalang-halangi orang yang lemah di antara mereka, ansabilillah, dari jalan Allah. Man amana bihi, dengan menyusupkan berbagai keraguan dan kelembekan dalam hati mereka. Dan secara umum kamu memang watabghunaha iwaja, menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Yakni kamu menghendaki untuk memasukkan hal yang bengkok dan melenceng ke jalan kebenaran dan jalan lurus agar orang-orang berpaling darinya. Hendaklah kamu tidak condong untuk durhaka pada perintah dan larangan Allah. Wadhkuru idh kuntum qalila, dan ingatlah nikmat-nikmatnya Allah padamu ketika kamu dalam jumlah sedikit. Fakatsarakum, lalu Allah memperbanyak kamu, menguatkan dan mengunggulkanmu. Syukurilah nikmat-nikmatnya yang telah dianugerahkannya kepadamu agar senantiasa lancar dan bertambah, serta jangan kufur. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan bagi para pelaku kerusakan yang kufur terhadap nikmat-nikmat al-haq dari umat-umat yang telah binasa. Ambillah pelajaran dari keadaan kesudahan mereka. Wa in kana dha'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi, jika ada segolongan darimu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya berupa keadilan ragawi dan keadilan maknawi, wa dha'ifatul lam yu'minu, dan ada pula segolongan yang lain tidak beriman, ingkar dan sombong, fasbiru, maka bersabarlah dan tunggulah hatta yahkumallahu bainana, hingga Allah menetapkan hukumnya sesuai dengan keadilannya di antara kita, yakni di antara kedua golongan dengan pertolongannya kepada orang-orang yang beriman.
dan dengan keperkasaannya kepada orang-orang kufur yang lagi dan sombong. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah sebaik-baik hakim. Dia menentukan sesuai dengan hikmah kesempurnaannya yang bercabang pada keadilan hakiki. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang menyombongkan diri berkata secara berlebihan keras dan tak peduli. Lalu khrijannaka ya Syuaibu walladzina amanu ma'aka. Sungguh kami akan benar-benar mengusirmu wahai Syuaib dan orang-orang beriman bersamamu serta membenarkan perkataanmu. Min qaryatina, dari kota kami dengan paksaan dan kekuatan kami. Aula ta'udunna fi millatina, atau engkau dan orang-orang beriman bersamamu itu benar-benar kembali pada agama kami yang dahulu kami peluk. Qala awalau kunna karihin. Lalu berkata Nabi Syuaib, bagaimana seandainya pada hari-hari yang lalu pun kami tidak menyukainya. Yakni kami mengingkari agama yang kamu anut, lalu kamu hendak mengembalikan kami kepada agama itu. Bagaimana mungkin kami kembali pada agama itu? Qadif taroina, sungguh kami telah mengada-adakan begitu saja, 'alallahi kadziba, kebohongan terhadap Allah. In udna, jika kami kembali dan masuk fi millatikum, kepada agamamu, apalagi ba'da idz najjanallahu minha, sesudah Allah menyelamatkan hambanya dari gelapnya kekufuran dan melepaskan kami darinya, agamamu, serta mengilhami kami tentang kebatilan agamamu. Wa ma yakunu lana an na'udha fiha illa ayyasha Allah, dan tidaklah patut kami kembali pada agamamu kecuali jika Allah menghendaki kami kembali padanya, pada Allah. Karena dia adalah Rabbuna, Tuhan kami yang melihara kami dengan kelembutannya, dengan apa yang baik untuk kami. Jika kamu baik, tentu dia akan mengembalikan kami kepadanya. Sebab wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilma, pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu dengan pengetahuan yang pasti dan selalu ada. Karena itu, 'alallahi tawakkalna, dan kepada Allah sajalah kami bertawakal, berserah diri dalam segala hal yang terjadi pada diri kami, dan kami menjadikannya dia penolong dalam semua urusan kami. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Ya Tuhan kami yang melihara kami dan berbagai kelembutan dan karunia, berilah keputusan sesuai dengan hukum dan ketentuanmu yang berlaku di antara kami dan kaum kami dengan kebenaran yang sesuai dengan kenyataan dan selaras dengan ketetapan dan lembaran kodokmu. Wa anta khairul fatihin. Sesungguhnya engkau lah ya Allah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya dan hakim yang sebaik-baiknya di antara pihak-pihak yang berseteru. Lantaran keindahan bicara dan sikap ramah Syuaib pada umatnya, Syuaib dijuluki sebagai Al-Khotib, khotib di antara para nabi. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Dan setelah mereka mendengar darinya apa yang mereka dengar, pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kufur berkata kepada para pengikut mereka untuk menakut-nakuti serta mengancam mereka dengan keras dan berlebihan. La ini taba'atum Syuaiba, sungguh jika kamu mengikuti Syuaib, beriman padanya dan mendengarkan perkataannya untuk meninggalkan hal-hal yang merugikan orang lain serta berbagai kecurangan dalam timbangan, innakum idzal la khosirun, tentu kamu jika berbuat demikian benar-benar akan merugi dalam daganganmu. Jadi mereka berpikir kalau timbangannya adil itu rugi, jadi harus ngentit, harus curang untuk bisa untung. Dan ketika mereka telah memuncak dalam kesesatan, berhaklah mereka untuk dibalas dan dihukum. Fa'akhodathumur rajfatu, lalu mereka ditimpa gempa dahsyat yang menghancurkan atap rumah mereka. Fa'asbahu fi darihim jasimin. Maka jadilah mereka di dalam rumah mereka masing-masing menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan, yang terbujur kaku. Alladzina kadzabu Syuaiban kana lam yaghnau fiha, yaitu orang-orang mendustakan Syuaib seolah-olah mereka tidak pernah berdiam di kota itu. Mereka dibinasakan dan musnah
sehingga jadilah pada kesudahan mereka seakan-akan mereka belum pernah tinggal dan belum pernah ada di kota itu sama sekali. Justru alladzina kadzabu Syu'aiban kanu humul khosirin. Justru mereka lah orang-orang mendustakan Nabi Syuaib, itulah mereka orang-orang merugi yang mendapat kerugian dalam kejadian pertama di dunia dan kejadian kedua di akhirat. Fatawalla anhum, maka Nabi Syuaib meninggalkan mereka setelah menyaksikan keadaan mereka dan kepantasan mereka untuk diadab. Wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi. Saya berkata dengan prihatin dan sedih sesuai dengan belas kasihnya serta dengan menisbahkan mereka pada dirinya. Wahai kaumku yang tenggelam dalam kelalaian serta keras kepala lagi sombong. Sungguh aku benar-benar telah menyampaikan padamu amanat-amanat Tuhanku agar kamu tidak tertimpa sesuatu yang memusnahkanmu. Fana sohtu lakum, dan aku telah memberi nasihat padamu dengan izin Allah, dan aku begitu sering menasihati namun kamu tidak menerima dan tidak membenarkan perkataanku. Kemudian Nabi Shu'aib menyangkal keguncangan jiwanya karena takut kemarahan Allah sehingga ia berkata, fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat al-haq, mendustakan perintah-perintahnya, dan berhak atas adab yang diturunkan karena buruknya perlakuan mereka. Buruknya perlakuan mereka pada Allah setelah disampaikannya janji tentang balasan yang baik dan buruk. Kemudian ketika Allah telah memaparkan keadaan umat-umat terdahulu yang binasa dan mencela perbuatan mereka terhadap Allah, serta pendustaan mereka terhadap kitab-kitab dan para rasulnya, dia tetapkanlah bahwa apa yang menimpa mereka tak lain disebabkan perilaku buruk mereka sendiri dan busuknya jiwa mereka sendiri. Maka Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin." Kami tidaklah mengutus pada suatu negeri dari negeri-negeri yang dibinasakan, min nabiyyin, seorang nabi dari para nabi, illa akhadna, melainkan kami timpakan terlebih dahulu ahlaha bil ba'sa'i wad dharra, kepada penduduknya kesempitan penderitaan untuk menghilangkan sifat keras kepala mereka serta melembutkan hati mereka, la'allahum yadharraun, supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri, yakni dengan harapan agar mereka tunduk merendahkan diri pada kami dan segera menghadap pada kami. Tsumma baddalna makana sayyi'ah. Kemudian setelah kami bersulit mereka, kami angkat kesulitan itu dengan kami ganti kesusahan itu yang membahayakan lagi menyakitkan hasanah dengan kesenangan yang baik dan membahagiakan. Hatta afau, hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak serta jumlah mereka bertambah terus, wa qalu, dan mereka berkata setelah mereka sampai pada kehidupan yang mapan dan lapang yang memungkinkan untuk mengekspresikan syukur dan memperlihatkan kenikmatan yang diperoleh, qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra. Sungguh nenek moyang kami sebagaimana kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Di antara kebiasaan zaman dan aturan waktu memang bergantinya kesenangan dan kesusahan serta kesempitan dan kelapangan. Manakala mereka menampakkan kekufuran atas nikmat dan tidak kembali pada kami dengan sikap yang syukur, fa'akhadnahum baghtatan, maka kami timpakan siksaan pada mereka dengan tiba-tiba tanpa pendahuluan dan kata-kata tanda-tanda sebelumnya. Wahum, sedang mereka pada saat itu lantaran parahnya keterjerumusan kemabukan mereka, la yas'urun, tidak menyadari turunnya azab dan penderitaan. Walau anna ahlal qura, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri yang durhaka lagi binasa, amanu, mereka mau beriman pada Allah serta para nabi, wattaqau, dan bertakwa terhadap hal-hal yang diharamkan Allah sesuai dengan perintahnya, la fatahna alaihim barakatim minas sama, pastilah kami limpahkan dan lapangkan kepada mereka berkah yang turun dari langit dan yang tumbuh di atas bumi. Wassama minas sama iwal ardi, walakin kadzabu, tetapi karena keburukan tabiat mereka yang mendustakan Allah, para nabi dan kitab-kitabnya, fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka setelah mereka memperlihatkan pengingkaran, bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan mereka yang mereka lakukan sendiri. Ringkasnya, kami tidaklah mendolimi mereka, namun mereka sendiri yang berbuat dolim. Afa amina ahlul qura, maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari pembalasan siksaan kami atas mereka serta tidak merasa takut? Ayatiyahum ba'suna, dari kedatangan siksaan kami berupa azab dan hukuman kepada mereka.
bayatan bayatau wa hum naimun, pada malam hari ketika mereka sedang tidur. Apa nggak takut datangnya siksa ketika mereka tidur? Awa amina ahlul qura, atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dan tidak berjaga-jaga? Ayyatia umbak suna duha, dari kedatangan siksa kami pada mereka pada waktu matahari naik sepenggalan saat hari terang benderang, pada waktu duha. Wahum yal'abun, ketika mereka sedang bermain dengan urusan dunia sebagaimana mereka angankan dan dambakan. Singkatnya, afa aminu makrullah, apakah mereka merasa aman orang-orang tenggelam dalam kelalaian itu dari azab Allah, makarnya Allah yang maha mengawasi semua kondisi mereka. Sementara mereka tidak takut dan gelisah terhadap pembalasannya, mereka tidak menyadari bahwa orang yang merasa aman terhadap pembalasan siksanya, ia telah nyata merugi. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidaklah merasa aman dari makarnya Allah, adabnya Allah yang maha membalas dan berkuasa, kecuali orang-orang yang merugi, yang terbelenggu dalam kerugian abadi dan penderitaan tak berkesudahan pada keaslian fitrah dan kapasitas mereka yang sesungguhnya. Awalam yahdi, dan apakah belum jelas, tidak pernahkah disebutkan dan dijelaskan tentang keadaan umat-umat yang telah binasa, bahwa kami telah menimpakan azab bagi mereka karena sikap mereka yang mendustakan para nabi serta segala perintah dan larangan yang mereka emban dari sisi kami. Awalam yahdil lilladzina yaritsunal ardo, bagi orang-orang mewarisi suatu negeri, para khalifah pemimpin, mim ba'di ahliha, sesudah lenyap penduduknya dan binasa karena kejahatan mereka sendiri, an allau nasya'u asobnahum, bahwa kami telah menghendaki sesuai dengan ketentuan keagungan kami, tentu kami adab mereka para khalifah bidunubihim, karena dosa-dosa mereka yang berbuat seperti orang-orang sebelum mereka, bahkan dengan kelipatan ribuan jumlah mereka. Wa nas wa wa nadba'u ala qulubihim, dan di antara tanda-tanda pembalasan kami terhadap mereka, kami kunci dan kami tutup hati mereka agar mereka tidak memahami dan mengambil pelajaran, agar mereka tidak memahami mengambil pelajaran. Fahum la yasmaun, sehingga mereka tidak dapat lagi mendengar. Dengan sebab itu, sehingga mereka tidak dapat lagi mengambil pelajaran. Singkat kata, tilkal qura naqussu alaika, itulah negeri-negeri yang telah binasa kami ceritakan padamu, wahai Rasul yang paling sempurna, dalam kitab kami ini, min ambaiha, sebagian dari berita-beritanya, kisah-kisah kepada Allah dan para Rasulnya. Walaqad ja'athum rusuluhum bil bayyinat, dan demi Allah sungguh telah datang kepada mereka Rasul-Rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan mukjizat-mukjizat terang, namun lantaran keburukan tabiatnya dan kerasnya perentangan mereka, fama kana liyu'minu bima kadzabu min qabl, maka mereka tetap tidak beriman pada apa yang dahulu telah mereka dustakan, yakni sebelum diutusnya para rasul pada mereka. Bahkan mereka bersikukuh pada sesuatu yang telah mendaging di antara mereka yang mereka sendiri pada saat tidak mengimaninya. Kadzalika yatba'ullahu, dan demikianlah Allah mengunci mati dan menutup dengan keperkasaannya ala qulubil kafirin, mengunci mati hati orang kafir. Maka janganlah engkau heran, wahai Rasul paling sempurna, dengan sikap penduduk Mekah yang keras kepala. Janganlah bersedih untuk mereka dan janganlah pula merasa sempit dengan tipu daya mereka. Karena itu semua merupakan kebiasaan karakter buruk lama mereka, yaitu kaum kafir. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai ayat ke-100. Besok kita bahas ayat ke-101. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu jadal lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.